kita lagi berada di apa ini namanya bang? Ya bang, pengusaha madu ya. Pengusaha madu Ujung Kulon ya. Sanggar Saung Merang Awi. Sanggar Saung Merang Awi. Jadi katanya per tahunnya ini bisa mengeluarkan 1 kintal madu odeng. Kita bakal tanya-tanya khasiatnya apa aja dan keasliannya seperti apa. Ini dia lagi proses penuangan ke botol yang akan dia jual. Bukan per tahun, Per bulan ya? per bulan. Per bulan 1 kintal ya? 1 kintal kurang lebih. Kurang lebih 1 kintal. 1 kintal kurang lebih itu berarti penghasilannya laba bersih aja bang. Laba bersih dari semuanya itu berapa rupiah? Laba bersih antara 3 sampai 4 juta. 3 sampai 4 juta dari hasil madu doang nih. Katanya dia itu kalau si kopi itu membawa berkah buat dia. Di masa-masa pandemi kayak kemarin selama 3 tahunan lah. Laba bersihnya si omsetnya naik lumayan, bener-bener melambung tinggi dia kalau untuk di madu. Kalau selama COVID per bulan itu laba bersih ya kurang lebih 10 jutaan. 10 selama juta. COVID ya. Luar biasa. Pas COVID lagi benar-benar kenceng, baru datang dari Wuhan. Alhamdulillah bagi saya sebagai penjual madu menjadi berkah. Dengar-dengar sampai kebeli kebun juga ya gara-gara jual madu ya. Alhamdulillah, alhamdulillah. Ini bisa dibilang ini petani madu sukses ini. Jadi ini banyak seperti ini bang yang di wadah besar itu dikumpulin berapa bulan atau gimana? Ini hasil dari para petani. Kebetulan petani yang jual ke saya itu kurang lebih 8 kelompok. Tapi yang aktif menjual itu per 1 minggu itu 5 kelompok. Ini hasil dari 1 minggu. Ada berapa ini tuh, berapa kilo? Perkiraan 20 kilo ini. 20 kilo ya. Harga jual 1 botolnya berapa bang? Kalau harga jual ke konsumen 150.000. 150 ya. Kalau ke ini reseller, Harga reseller 120. Sudah pakai anyaman bambunya. udah dikemas kayak gini ya? Ya, Udah dikemas seperti ini. Tuh dia prosesnya. Ini mau dijual kemana nih bang? Apakah udah ada yang pesan? udah. Ini kebetulan mau kirim ke Tangerang. Kirim ke Tangerang berapa kilo? Kebetulan yang pesennya hitungan botol, Berapa botol yang ke Tangerang? 10 botol. Itu reseller ya? Apa Ya, pesanan. kebanyakan pelanggan? Apakah pelanggan atau yang masih kayak beli satuan atau gimana gitu bang? Kalau pelanggan saya kebanyakan pelanggan reseller sih. Reseller ya. Jadi udah dapat market untuk menjualnya aja ya. Ya, Udah enaknya seperti itu. Tapi kalau misalkan dari awal memang sulit ya. Kendala-kendala dari awal memang kalau misalkan usaha itu memang sulit ya. Karena belum nemu si ibarat pasarnya ya. Tapi sekarang udah ketemu ya pasarnya seperti apa ya. alhamdulillah sekarang udah ketemu. Karena menjual madu itu selain kita mempertahankan kualitas, kita juga menanamkan kepercayaan terhadap konsumen kita sendiri, bahwa dimana kemurnian madu tersebut harus kita jaga. Gitu, seperti itu. Jadi ini dia lagi proses penuangannya. Kan ada kemarin kan banyak isu-isu bang terkait si keaslian madu sama yang mungkin udah dicampur atau apa gitu kan. Banyak aja pedagang-pedagang yang nakal seperti itu. Cara membedakan madu asli sama madu yang udah di fermentasi apa ya sebutannya, yang gak asli lah, itu kayak gimana sih bang?
Kalau madu asli itu lengketnya nggak seperti gula ya. Jadi kalau madu asli kita bandingkan dari kelengketan madu asli. Oh. Tapi kalau misalkan madu yang dicampur sama gula atau sejenis gula, ini kalau madu palsu lengketnya nggak kayak gini, jadi lengket benar. Oh enggak lengket bener kalau misalkan yang dicampur itu. Tapi kalau misalkan madu asli nggak terlalu lengket ya seperti itu. Nggak terlalu lengket. Terus khasiat si madu ini sendiri, khasiatnya untuk apa aja sih Bang? Kalau madu itu memang banyak khasiatnya. Madu itu bisa menyembuhkan semua penyakit. Akan tetapi tetap madu juga harus meminumnya sesuai kadar gitu. Jangan sampai kita berpikir bahwa madu itu karena alami, kita meminumnya melebihi kadar, yang akhirnya kenapa? Nanti akan menimbulkan mual kalau kebanyakan. Makanya baiknya madu itu diminum sehari 3 kali, 1 sendok atau 2 sendok makan. Berarti pagi siang malam seperti itu ya? Ya, lebih bagusnya sebelum sarapan kalau pagi. Kalau siang? Kalau siang sebelum Makan siang? makan siang aja, sebelum makan aja. Itu akan lebih bagus lah, akan terasa khasiatnya gitu ya. Dan madu tersebut kalau misalkan sudah lama, jadi madu itu semakin lama semakin bagus kualitasnya. Makanya kepercayaan di perkampungan kalau misalkan madu hutan suka sengaja didiemin dalam jangka 1 atau 2 tahun. Kalau madu yang asli disimpan semakin lama, kualitasnya semakin bagus, warnanya pun semakin hitam, terus kehencerannya pun semakin encer gitu, tapi kualitasnya semakin bagus. Nah baiknya si madu ini disimpannya itu di kadar di suhu berapa gitu Bang? Kalau misalkan kan kebanyakan sekarang pada yang nyimpen madu itu kayak di freezer di kulkas lah Ya, seperti itu. Apakah itu boleh apa gimana gitu? sebenarnya kalau cara nyimpan madu itu bagusnya di luar pendingin ya, di luar kulkas. Jadi kalau di dalam kulkas nggak ada perubahan kalau bahasa itunya mah. Jadi nggak ada perubahan fermentasi ya namanya. Jadi gitu-gitu aja. Tapi kalau misalkan di luar mesin pendingin, dia akan berubah dan menghasilkan bakteri yang baik gitu. Oh berarti baiknya jangan disimpan di kulkas ya? Ya. Jadi seperti itu kalau misalkan madu. Jadi harga eceran itu 150 udah dapat sama ini nih. Udah dapat sama kemasan seperti ini dia. Cuman mungkin dari si abang sendiri belum ada si label untuk ininya sendiri Bang ya? Ya. Kebetulan saya jual tidak pakai label ya. Ya karena kalau saya berpikirnya yang penting madu saya laku, dan yang penting saya menanam kepercayaan terhadap konsumen yang jadi pelanggan saya, dan saya juga membuka kebebasan terhadap reseller saya untuk menggunakan ciri khas madu dari saya untuk menggunakan tanaman bambunya. Nah, si abang sendiri jual beli madu ini ya, bisa dibilang jual beli madu ya, karena belinya langsung dari petani, terus si abang jual lagi ya. Ya. Dari tahun berapa sih Bang? Awalnya tahun 2010-an awalnya. Awal saya
beli dari petani sebotol 2 botol. Dan pada waktu itu memang saya belum terjun ke dunia pariwisata, dan kebetulan saya dilibatkan oleh pihak desa untuk menjadi pelaku wisata di Desa Tanjung Jaya. Dari situ saya menjual madu mulai meningkat gitu. Dari banyak kenalan dari teman-teman, dari orang-orang dinas, mereka banyak membantu saya untuk memasarkan madu saya ini. Jadi kebanyakan masih di relasi ya? Ya, relasi. Karena itu lebih penting sih. Kalau media sosial yang saya gunakan paling WhatsApp, FB, Instagram, kurang begitu aktif saya. Shopee saya pernah buka lapak tapi nggak diisi, nggak dilanjutkan. Nah, untuk di Shopee sendiri mungkin kalau misalkan diisi ada aja ya satu atau dua ya. Ada. Tapi lebih ke eceran ya kalau misalkan di situ ya. Ya. Karena kan si abang ini udah nemu resellernya sih, dia udah banyak pelanggan juga gitu. Kebetulan di sini juga ada 3 jenis madu. Ya, jenis madu apa aja tuh bang? Kalau ini jenis madu hutan, madunya madu odeng. Madu odeng. Madu odeng. Bedanya sama madu-madu yang lain apa bang? Kalau madu odeng itu memang karakter dari madu tersebut hampir sama dengan madu nyiruan. Oh, kayak madu lebah ya? Ya, madu lebah. Nih, yang kayak gini. Itu madu lebah? Madu lebah. Jadi kalau madu nyiruan itu bisa diternak sebenarnya. Hanya madu odeng doang yang nggak bisa diternak. Maksudnya diternak kayak gimana? Diternak, jadi bisa diternak sama para petani, disimpan di sekeliling rumah misalkan. Oh, si indukannya. Indukannya ya. Kalau odeng enggak ya? Kalau odeng enggak. Odeng nggak bisa, terus tewel ya? Nah, kalau tewel, kelanceng juga bisa, itu bisa diternak juga. Nah, harganya apakah sama atau beda gitu dari si madu lebah, madu odeng sama madu tewel? Beda. Kalau madu hutan memang saya jual per kilo itu 140-an Per kilo ya? per kilo. Kalau madu kelanceng, madu tewel memang saya nggak jual per kilo, saya jualnya per botol. Kalau madu kelanceng berapa per botol seperti itu bang? Kalau per botol saya jual 200.000. Jadi justru ini lebih tinggi ya? Ya. Dan nah untuk saat ini ininya sih bang, apa ya, yang paling banyak peminatnya itu, yang paling laku lah dari si abang sendiri itu madu apa? Madu hutan, madu odeng. Oh, madu hutan. Itu banyak peminatnya madu odeng. Karena mungkin dari segi harga pun masih terjangkau ya. Ya. Bisa dibilang masih terjangkau lah harga segitu. Kalau misalkan madu itu kan nyampe 200 ribuan. Berat juga sih ya. Kalau madu yang di kami ini kebetulan ini bukan madu ternakan. Ini madu liar, dimana ini dihasilkan dari pegunungan yang ada di daerah kami, yaitu Gunung Rompang. Langsung diambil dari hutannya langsung ya? Ya, Nggak diternak ini. terkadang kami juga ngambil dari para petani ujung kulon, macam itu. Masih wilayah Banten juga sih. Nah, paling jauh si pembeli ini dari mana bang? Dari Kediri. Udah beda ini ya? Udah beda pulau ya? Ya. Itu pelanggan tetap paling jauh dari Kediri. Dari Kediri dia itu dari Kediri itu per bulan berapa pesanannya? Nggak banyak sih, jadi dia itu paling pesan 2-3 kilo, hanya rutin. Hanya rutin ya? Per bulan dia selalu pesan. Kalau dari Tangerang sendiri? Kalau dari Tangerang per bulan itu memang banyak pelanggan dari Tangerang Jakarta ya. Per bulan itu pelanggan antara 2-4 pelanggan dari Tangerang, terus dari Jakarta 3-5 pelanggan lah. Itu udah langsung kayak reseller apa beli kayak gimana dia? Beli banyak apa beli satuan apa gimana?
Itu pelanggan reseller saya. Oh, pengeluaran. Kalau pelanggan konsumen banyak juga sih pelanggan konsumen, hanya pelanggan konsumen itu jarang sih pesannya, kadang-kadang sebulan sekali, terus kadang-kadang 2 bulan sekali. Berarti pas kemarin selama 3 tahun pandemi itu berkah ya, benar-benar berkah ya. Alhamdulillah berkah, karena saya sangat merasakan bahwa di balik bencana yang Luar biasa. ternyata ada keberkahan di balik itu. Itu bagi penjual madu. Terus berharap nggak sih COVID ini berakhir? Kalau berpikir dari segi bisnis, memang saya sedih COVID itu kembali ke Wuhan gitu.